Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Kalau kita merasa dalam keadaan baik, kita harus mengucap syukur kepada Allah dengan cara mengucap alhamdulillah. Oke anak-anak, selanjutnya silakan anak-anak berdoa dipimpin oleh Mitra. Silakan. Biasa kita membaca surah pendek. Pada pagi ini kita akan membaca surah Al-Fatihah sama-sama. Hitungan ketiga nanti dimulai. 1, 2, 3. Hari ini ada teman yang tidak masuk? Tidak masuk semua ya? Oke, kalau masuk semua berarti anak bapak ini anak-anak yang rajin. Tentu anak yang soleh dan solehah. Baiklah anak-anakku semuanya, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang beberapa rukun wudu, syarat wudu. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kelima, yaitu tentang temanya kewajiban salat. Temanya. Kemudian subtemanya inti ibadah salat. Temanya kewajiban salat. Subtemanya inti ibadah salat. Pada tema kali ini yang harus anak-anak ketahui, yang harus anak dapatkan dalam pelajaran ini, yang pertama itu anak-anak mampu melaksanakan salat secara tertib. Tahu tertib? Tertib itu beraturan. Kemudian yang kedua, anak-anak membiasakan salat tepat waktu. Tepat waktu, misalnya waktu subuh kapan, waktu zuhur kapan, harus tepat waktu. Kemudian membiasakan disiplin waktu. Nah, selanjutnya dalam tema ini juga anak-anak harus biasa hidup tertib dalam kehidupan sehari-hari, harus tertib. Kemudian selanjutnya anak-anak mampu menyebut arti sholat. Kemudian menjelaskan pentingnya pelaksanaan sholat.
kemudian mengidentifikasi contoh inti ibadah sholat, kemudian menunjukkan contoh inti ibadah sholat tersebut. Nah, paham kan? Nah, pada hari ini kita belajar tentang apa tadi? Tentang inti ibadah sholat. Kemudian pada kesempatan ini kita sama-sama mendengar video pembelajaran yang telah Bapak buat. Anak-anak simak, perhatikan, kemudian nanti lewat video ini nanti ada tugasnya. Tugasnya seperti ini, nanti kalian jawab. Materinya ada di video ini. Paham kan? Oke, sekarang kita dengar video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan membahas sebuah tema dalam pelajaran kelas 3 sekolah dasar, yaitu baiklah anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah. Mari kita sama-sama melihat gambar yang akan Bapak tayangkan ini. Apakah anak tahu ini gambar apa? Ya, ini gambar orang sedang azan. Kemudian gambar ini anak-anak, ini gambar satu keluarga sedang pergi sholat. Selanjutnya anak-anak, ini gambar apa ini? Oh, ini gambar orang sedang sholat. Bagus. Selanjutnya ini, ya, ini gambar orang satu keluarga sedang berdoa. Oke anak-anak, Bapak jelaskan di sini. Sholat artinya adalah doa. Kemudian sholat juga diartikan sebagai serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Harus ingat anak-anak, itulah pengertian dari sholat. Kemudian sholat dilaksanakan untuk membuktikan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan sholat berarti menyembah Allah, berdoa, memohon ampun dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian anak-anakku yang soleh, sholat merupakan ibadah yang diperhitungkan pertama kali setelah hari kiamat nanti. Jadi anak harus rajin sholat. Kemudian sholat juga akan mencegah kita dari perbuatan keji dan perbuatan jahat dan perbuatan yang mungkar. Siapa di antara anak yang ingin jadi anak yang soleh dan soleha? Tentu kita ingin jadi. Jadi anak-anak jangan lupa sholat. Sholat juga akan membuat kita menjadi orang yang baik. Akhirnya kita tidak akan mencuri, tidak berbohong, dan tidak jahat kepada teman-teman kita. Sebutkan waktu sholat apa saja anak-anak? Ya, Bapak sebut. Yang pertama ada sholat zuhur, kemudian ada sholat zuhur. Setelah zuhur ada lagi sholat asar. Kemudian sesudah asar kita akan sholat maghrib. Sesudah maghrib tentu kita akan melaksanakan sholat sholat isya. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya mari kita sama-sama menyaksikan video tentang penjelasan ibadah sholat tersebut. Nah, jadi Selamat dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang inti dari ibadah sholat. Semoga dengan kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa memahami apa sih inti dari ibadah sholat
dengan menyebutkan arti serta pentingnya ibadah sholat. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Nah, jadi yang pertama kita akan bahas adalah tentang pengertian sholat. Apa sih arti dari sholat? Nah, secara bahasa, arti dari sholat adalah ibadah atau doa. Sedangkan secara istilah, sholat artinya adalah serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, sholat bisa diartikan doa karena hampir seluruh ucapannya adalah berisi doa. Sholat dilaksanakan untuk membuktikan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan sholat berarti menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa, memohon ampunan, dan bersyukur kepadanya. Nah, sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Sholat yang wajib terdiri atas subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, orang Islam yang berkewajiban menjalankan sholat adalah muslim yang sudah akil balik. Bagi yang belum balik tetapi sudah mulai berumur 7 tahun, ibadah sholat seharusnya sudah mulai dibiasakan. Karena Rasulullah SAW menyampaikan kepada orang tua kita untuk menyuruh anaknya sholat pada usia 7 tahun. Suruhlah anak kalian sholat jika berumur 7 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, adik-adik, hadis tersebut menyatakan bahwa sholat adalah ibadah yang sangat penting. Karena begitu pentingnya, maka sholat menjadi salah satu rukun Islam, yaitu rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Selain itu, amal ibadah yang pertama kali akan dihisab atau dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam akhirat kelak adalah sholat. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Itulah pentingnya sholat. Jadi selama kita hidup, jangan sampai kita meninggalkan sholat ya. Demikianlah anak-anak yang soleh video pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian dapat menyerap pelajaran ini dengan baik. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah kan? Ada yang dapat ditangkap dalam video pembelajaran kita kali ini? Apa? Coba satu. Pengertian? Salah. Apa tadi pengertiannya? Serangkaian gerakan-gerakan tertentu yang diawali takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, itu secara istilah. Kemudian secara singkatnya, ibadah sholat artinya doa. Oke. Baiklah anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah. Setelah kita melihat video pembelajaran tadi, jadi anak-anak itu harus bisa mengerti arti dari sholat, baik secara singkat maupun secara istilah. Kemudian anak-anak dengan sholat itu anak-anak mampu berbuat baik dan meninggalkan perbuatan yang jahat. Kemudian harus anak juga ketahui bahwa sholat itu merupakan ibadah yang pertama sekali dihisab setelah hari kiamat. Kemudian dengan rajin ibadah sholat akan mencegah kita dari perbuatan yang jahat. Anak-anak, setelah kita melihat video pembelajaran dan mendengar penjelasan Bapak tadi, selanjutnya kita akan berdiskusi per kelompok. Kita akan bagi kelompok. Silakan yang laki-laki sama laki-laki. Ya, mitra pindah di sana. Yang perempuan sama-sama perempuan. Oh, kursinya. Oke, mitra menghadap ke belakang.
Kemudian kalian ceritakan gambar tersebut dalam bentuk tulisan. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Kemudian nanti pilih salah satu wakil dari kelompoknya untuk membaca hasil diskusi ke depan. Sudah nanti kelompok ini kelompok 1. Yang laki-laki kelompok 2. Kelompok 1 nanti siapa yang membacanya ke depan? Siapa? Yes. Ingat, Angel. Kelompok 2 laki-laki? Siapa? Kiki. Oke. Nah, Bapak beri tugas ini silakan dikerjakan dengan cepat. Nah, ini. Silakan ditulis 1, gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Ya, kerjakan sama-sama. Ya, di bawah. Ya, kerjakan sama-sama. Yang lain bantu. Perhatikan gambarnya terlebih dahulu. Boleh bersuara, nggak apa-apa. Diskusi itu tidak boleh diam. Oke, kalau sudah, silakan kelompok mana yang dulu maju ke depan membaca. Kelompok 2, kelompok 1. Kelompok 2. Ya, kelompok 2 silakan maju ke depan untuk membaca hasil diskusinya. Yang lain dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gambar nomor 1 adalah gambar seseorang yang sedang azan. Nomor 2 adalah satu keluarga yang sedang pergi ke masjid. Gambar nomor 3 adalah orang yang sedang sholat. Ya. Gambar yang keempat adalah orang yang berdoa sesudah sholat. Nah, bagus, kasih tepuk tangan. Nah, itu hasil diskusi kelompok 2. Kelompok 1 ada tanggapan nggak? Apa betul tadi? Betul? Betul, ada yang salah nggak? Tidak. Kalau tidak silakan kelompok 1 maju. Perwakilannya anak kita Angel. Ya. Silakan dengan suara yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Orang sedang azan. 2. Satu keluarga pergi ke masjid. 3. Orang sedang beribadah sholat. 4. Orang sedang berdoa sesudah sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Baik. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Hah? Tidak? Ada yang ingin bertanya lagi tentang tema kita ibadah sholat ini? Tidak. Kalau tidak, Bapak ingin bertanya. Coba Mitra, apa pengertian ibadah sholat tadi? Hah? Pengertian secara singkat. Ibadah atau doa. Coba yang lainnya secara istilah. Siapa? Coba Putri. Serangkaian perbuatan yang diawali dengan takbiratul ya dan diakhiri. Bapak ulangi lagi. Pengertian sholat itu adalah doa. Kemudian secara istilah artinya serangkaian perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Nah, itu tema kita hari ini, yaitu tentang inti ibadah sholat. Yang pertama, ibadah sholat itu bisa
kita bisa mencegah perbuatan tersebut. Sholat ada waktunya. Ada waktunya. Yang pertama sholat apa tadi? Subuh. Kedua? Zuhur. Tiga? Empat? Maghrib. 5 Isya. Jadi jangan anak-anak lupa lagi waktu-waktu sholat dan harus sholat secara tertib. Kemudian sholat itu jangan kita tinggalkan lagi, karena apabila kita meninggalkan sholat maka kita akan berdosa. Setelah hari kiamat nanti kita masuk neraka. Mau masuk neraka? Tidak, tentu tidak. Oke, anak-anakku sekalian, mungkin untuk saat ini pelajaran kita dengan subtema inti salat tadi sudah selesai. Mungkin kita akan bertemu minggu depan dengan pokok bahasan yang lain, yaitu kita akan praktek salat. Kita akan praktek salat dari takbir sampai salam, kita akan praktek salam anak. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Mari kita sama-sama akhiri pelajaran kita ini dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri